Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanatul Mahmudah, NIM E2019-1140 dari Prodi Perbankan Syariah 3, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan kembali menanggapi video dari dosen saya, yaitu Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LC MEI, tentang kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam. Pertama-tama, kita harus mengetahui apa itu kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah seperangkat kebijakan ekonomi yang dibuat untuk mengatur ukuran serta tingkat pertumbuhan pasokan uang di dalam perekonomian negara. Jadi, kebijakan moneter ini yaitu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam mencetak uang, dalam mengedarkan uang, dan yang mengatur jumlah uang yang beredar supaya pertumbuhan ekonomi berjalan dengan baik. Maka perlu terjadi kebijakan moneter agar harga barang seimbang. Kemudian ada jenis-jenis kebijakan moneter. Ada dua, yaitu kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Nah, apa itu kebijakan ekonomi ekspansif? Kebijakan ekonomi ekspansif merupakan kebijakan yang diambil untuk meningkatkan uang yang beredar. Tujuannya yaitu untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat. Selanjutnya, kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter kontraktif adalah kebijakan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan saat negara mengalami inflasi. Kebijakan ini disebut juga kebijakan uang ketat. Selanjutnya, tujuan ekonomi moneter. Yang pertama yaitu mengedarkan mata uang sebagai alat tukar perekonomian. Yang kedua, menjaga kestabilan harga. Yang ketiga, menjaga kestabilan ekonomi. Yang keempat, meningkatkan kesempatan kerja. Yang kelima, memperbaiki neraca perdagangan kerja masyarakat. Yang keenam, distribusi likuiditas yang optimal. Yang ketujuh, mempertahankan keseimbangan antar IS dan LM. Dan yang terakhir, yang ke-8, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Nah, selanjutnya ada instrumen kebijakan moneter. Yang pertama yaitu kebijakan operasi pasar terbuka. Yang kedua, kebijakan diskonto. Yang ketiga, kebijakan cadangan kas. Yang keempat, kebijakan kredit ketat. Yang kelima, kebijakan dorongan modal. Yang keenam, penyesuaian tingkat suku bunga. Nah, selanjutnya ada beberapa mazhab instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Ada dua mazhab. Yang pertama yaitu mazhab Istishhaduna. Pada masa awal Islam tidak diperlukan kebijakan moneter karena sistem perbankan hampir tidak ada dan penggunaan uang juga sangat minim. Yang kedua, kebijakan mazhab mainstream. Hampir sama dengan kebijakan ekonomi konvensional. Bagaimana pemerintah melakukan langkah-langkah strategis dan bagaimana uang beredar di masyarakat dengan baik. Lalu uang yang beredar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya ada instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Yang pertama yaitu nisbatul ikhtiyati. Pemerintah akan melakukan langkah-langkah strategis dalam persentase uang cadangan dalam masyarakat. Yang kedua yaitu iqna al-maknawi, melakukan dorongan moral kepada pelaku masyarakat ekonomi dan mendorong bank-bank umum, menurunkan nisbah dan sebagainya. Yang ketiga ada nisbatul iqrab, memberikan pinjaman tanpa nisbah atau keuntungan. Yang keempat ada iqdatus sanadat, bagaimana pemerintah melakukan pembelian surat-surat berharga agar uang yang terlalu banyak beredar akan berkurang. Selanjutnya ada as-sukal Islamiyah, menjual surat-surat berharga dengan akad-akad Islam. Yang keenam ada istismar al-hukumi, pemerintah menginvestasikan dan mengembangkan ekonomi secara umum. Yang ketujuh ada adatut tasdik, mengembangkan dan menjual surat-surat berharga. Sekian tanggapan dan penjelasan review dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.